Cek mic. Cek. Halo semuanya, selamat datang di Sound, semua kerjaan kesayangan mas-mas sayur yang suka godain cewek yang ada di ujung komplek. Waduh. Halo cewek, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu selalu bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk semua orang dan selalu sukses, selalu semangat buat nontonin videonya kita. Iya, nggak perlu dibaca semua sih sebenarnya. Ya udah deh, gak apa-apa. Halo cuy, apa kabar? Loh, kok balik di mana? Oke, kali ini gua bakal ditemani lagi sama Rudia dan film ini berjudul The Trophy Wife. Ya, Trophy itu. Wife. Mungkin dari kalian udah pernah nonton film ini atau belum? Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang cewek cantik yang ngincer pria kakak beradik hanya untuk melancarkan balas dendamnya. Waduh. Oke deh, daripada penasaran mending langsung kita mulai aja Intro. Film diawali dengan memperlihatkan dua saudara, di mana kakaknya yang bernama Sammy sedang menasehati adiknya yang bernama Chino, agar tidak menghamburkan uang dan bermain dengan betina-betinanya. Karena ayahnya baru saja meninggal. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Lani, di mana dia sedang VC-an dengan bule di warnet. Hal itu digunakan untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Tak lama kemudian tiba-tiba ibunya datang sambil marah-marah karena Lani yang disuruh jualan malah kabur ke warnet. Klasik sih ini. Klasik sih. Sementara itu istri Sami yang bernama Ella sedang digerebek oleh polisi karena ketahuan ngobat. Dan gak disangkanya yang melaporkan Ella adalah Sammy, suaminya sendiri. Keesokan harinya, Chino yang berada di perjalanan menuju bar pun sempat beradu dengan pengendara lain. Kemudian saat Chino sudah sampai di bar dan bertemu dengan teman-temannya, ternyata Lani juga datang ke bar itu. Chino dan Lani pun berkenalan. Hari demi hari mereka berdua pun semakin dekat. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk check-in di hotel untuk adu mekanik. Waduh, kencang sekali, Pak. Cepet banget, Mas. Setelah itu Lani dan Chino pergi ke sebuah bar dekat hotel. Saat sedang berkumpul dengan teman-temannya, Chino malah mendapatkan masalah, di mana ternyata bar itu milik pengendara mobil yang sempat beradu jotos di jalan sama Chino waktu itu. Mereka pun ribut di sana, tapi Chino kalah karena pria itu ternyata anak polisi yang sangat berkuasa di daerahnya. Apa sih Mas Apes ini, banget Mas Cino? Hal itu membuat Chino dan teman-temannya ditangkap. Untungnya, Sammy mendengar kabar tentang adiknya itu dan segera mengirimkan pengacara untuk Chino, dan akhirnya dia bebas. Setelah itu, saat Chino sampai di rumah, Sammy langsung memutuskan untuk mengirim Chino ke Amerika. Hal itu dilakukan Sammy untuk melindungi Chino dari anak polisi yang sangat berbahaya itu, dan pasti bakal ngincer Chino terus. Oke, solusi yang bagus. Di sisi lain, ternyata Lani sudah hamil anaknya Chino. Tapi dia sedih karena Chino tiba-tiba nggak bisa dihubungi dan menghilang. Lani pun memutuskan untuk datang ke rumah Chino, tapi dia malah bertemu dengan Sammy yang mengatakan kalau Chino udah pindah ke Amerika dan gak akan kembali. Sammy juga mengatakan bahwa Lani adalah wanita sekian yang sudah datang dan mengaku sebagai pacarnya Chino dalam kondisi hamidun. Lani yang sudah bingung pun memohon pada Sammy, tapi dia gak peduli, yang membuat Lani pun nekat menghadang mobilnya Sammy. Tapi gak disangkanya Sammy malah menabraknya karena sudah dianggap membuang waktunya. Kok jahat? Hal itu membuat kandungan Lani keguguran dan menjadi dendam pada Chino dan Sammy. Lani pun mengatur sebuah rencana untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Chino pun menjalani aktivitasnya di Amerika dengan tenang dan saat ini dia sedang menikmati makanannya di sebuah taman. Gak lama kemudian ada seorang gadis yang datang di dekatnya yang bernama Gwen. Saking baiknya Gwen menawarkan bekalnya pada Chino. Asik. Dia pun dengan senang hati menerima makanan itu dan lama-kelamaan Chino dan Gwen pun semakin dekat. Bahkan saat sudah berpacaran mereka memutuskan untuk tinggal bersama agar lebih leluasa untuk adu mekanik. Wajib. Ya, American style kan. American style.
Sementara itu, Lani yang udah glow up pun berhasil mendekati seorang pebisnis. Kemudian saat mereka dinner, Lani bercerita kalau dirinya ingin membuka sebuah restoran, tapi dia belum bisa menjalankannya karena belum memiliki modal. Pebisnis yang tertarik dengan ide Lani pun dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menjadi partner usaha Lani. Suatu hari saat Lani dan partnernya itu sedang menghadiri acara pesta amal, tak sengaja Lani bertemu dengan Semi. Di sana Semi yang melihat Lani pun kagum dengan kecantikannya dan mengajak wanita itu untuk ngobrol. Keesokan paginya saat restoran milik Lani udah buka dan ramai pengunjung, Semi yang sudah jatuh hati pada Lani pun sengaja datang ke restoran itu untuk PDKT-an. Gak disangkanya hal itu sesuai dengan rencana Lani yang membuat Semi tergila-gila padanya. Di tempat lain, Chino yang sedang tidur dibangunkan oleh suara telepon dari Semi yang memintanya untuk segera pulang ke rumah. Semi pun menyuruh Chino pulang karena dirinya akan segera menikah lagi. Akhirnya Chino pun pulang bersama Gwen, tapi saat sudah sampai di rumah, Chino sangat terkejut saat melihat kakaknya menikah dengan Lani, mantan pacarnya yang pernah dia tinggalkan. Gak lama setelah itu, Chino yang merasa kesal pun mencoba untuk mengajak Lani ngobrol. Chino kemudian bertanya apa maksud dan tujuan Lani menikahi kakaknya. Chino pun bertanya seperti itu karena dia sama sekali tidak pernah percaya dan menganggap Lani hanya menginginkan uang kakaknya. Hal itu membuat Lani tersinggung dan memutuskan untuk pergi dari rumah Semi. Tapi saat Lani sedang mengemasi barangnya, Semi datang dan mengatakan kalau dirinya akan menasehati adiknya dan meminta Lani untuk tetap bersamanya. Keesokan harinya, Chino yang sudah tinggal di rumahnya pun semakin kesal dengan Lani karena dia selalu digoda olehnya. Keesokan harinya di kafe terungkap bahwa ternyata Lani dan Gwen adalah saudara. Di mana Gwen diminta Lani untuk membantunya menghajurkan kehidupan Chino. Di sana Gwen menyadarkan Lani kalau seharusnya Lani melupakan kesalahan Chino dan move on darinya agar pernikahannya dengan Semi bisa berjalan dengan bahagia. Kemudian di malam hari, Lani yang sudah memasang CCTV di kamar Gwen secara diam-diam pun harus menerima kenyataan di mana Chino berlutut di depan Gwen untuk melamarnya. Lani yang menganggap kalau Gwen sudah mengingkari perjanjian pun mengancamnya. Dia akan memberitahu Chino kalau Gwen adalah adik kandungnya yang sebenarnya hanya berpura-pura mencintai Chino. Kemudian pada malam harinya saat Sami dan Lani sedang di bar, tiba-tiba teman Sami datang dan mengatakan kalau Sami dulu pernah memacari adiknya. Setelah itu Sami diberi kabar kalau temannya itu sudah meninggal ter-COD saat sedang berada di parkiran. Hal itu membuat Sami menjadi tersangka atas kematiannya. Kemudian Sami mengatakan pada adiknya walaupun sempat bertengkar dengan temannya, tapi dirinya tidak ada hubungan dengan kematiannya. Sedangkan Gwen berusaha untuk menyadarkan Lani karena aksi balas dendam yang mereka lakukan sudah sampai menyerenggut nyawa teman Semi. Gwen juga mengatakan bisa aja Semi dan Chino merupakan orang berbahaya dan mereka harus segera mengakhiri balas dendamnya itu. Lani yang kesal pun mengatakan kalau dirinya yakin Semi tidak akan pernah melukainya. Beberapa hari kemudian, saat Chino dan Gwen berkumpul dengan teman lainnya di klub, tiba-tiba Chino mendapat pesan permintaan tolong dari Lani dan mengancamnya jika Chino menolaknya. Kemudian saat Chino sampai di rumah, dia terkejut melihat keadaan Lani yang terluka. Dengan cepat Chino segera mengobati lokanya itu, tapi tiba-tiba Lani menggoda Chino yang membuatnya mengingat kenangannya saat dulu bersama Lani. Anjay. Walalalala. Tak lama kemudian mereka pun hanyut terbawa suasana dan kembali adu mekanik setelah sekian lama. Tanpa mereka sadari, Gwen melihat kejadian itu dari kejauhan. Waduh, gawat nih bro. Keesokan harinya terlihat Gwen mengunjungi ibunya karena mereka telah terpisah sejak Gwen masih kecil, di mana ternyata orang tua Gwen dan Lani bercerai yang membuat Gwen harus ikut ayahnya ke Amerika, sedangkan Lani tetap tinggal bersama ibunya. Kemudian saat Gwen pulang ke rumah, Chino menemuinya dan langsung jujur padanya kalau dulu dirinya pernah berpacaran dengan Lani. Akhirnya Gwen juga jujur pada Chino kalau dia dan Lani sebenarnya kakak adik. Dia juga mengatakan kalau Lani telah merencanakan balas dendam pada Chino dan Semi karena dulu Lani pernah
karena hamil anak Chino dan gugur karena Sammy. Chino yang mendengar cerita itu pun langsung merasa bersalah kepada Lani. Keesokan harinya, Gwen dan Chino mengunjungi Ella, mantan istri Sammy. Di sana Ella mengatakan kejadian yang sebenarnya, di mana dia sering mendapatkan kekerasan dari Sammy, bahkan obat terlarang yang dia konsumsi itu pemberian Sammy sendiri. Ella juga memberitahu pada mereka sebuah tempat terpencil yang sering digunakan Sammy untuk menyiksanya. Kemudian di malam harinya, benar saja dengan alasan ingin liburan dan bulan madu, Sammy membawa Lani ke sebuah villa yang jauh dari kota. Lani yang sudah curiga dengan suaminya pun berjaga-jaga dan mengambil pistol di dekatnya. Tapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena ternyata Sammy sudah mengetahui aksi balas dendam Lani. Kemudian saat Lani berhasil melawan Sammy dan kabur dari sana, dia pun bertemu dengan Gwen dan Chino yang sudah menduga kejadian itu akan terjadi. Dengan cepat Chino pun berusaha untuk menghentikan kakaknya. Saat perkelahian terjadi, Gwen pun mendapat luka tembak di punggungnya. Hal itu membuat Chino semakin marah dan akhirnya berhasil mengalahkan Sammy. Beberapa hari kemudian, Chino yang dilaporkan men-COD-kan nyawa kakaknya pun terbebas dari hukum karena terbukti hanya melindungi diri. Hal itu membuat semuanya bahagia. Sedangkan Lani, dia sudah senang karena permohonan visanya sudah disetujui dan sebentar lagi dia akan pergi ke Amerika untuk bertemu dengan ayahnya. Dan filmnya pun tamat. Nah, sepertinya filmnya lupa tentang gimana maksudnya hubungan mereka, maksudnya Terus balas dendamnya gimana? Iya, balas dendamnya akhirnya sih. Jadi si Chino ini akhirnya dimaafkan berarti sama Lani ya. Gak jadi balas dendam. Kan Chino kan cuma ingin adu mekanik doang gitu, yang ngebunuh janin sama menghancurkan hidup si Lani kan kakaknya ya kan. Karena kakaknya ternyata aneh dan dia ternyata kakaknya psikopat juga gitu. Anjir. Gimana deh guys menurut kalian film ini? Komen di bawah lah ya. Iya benar, komen di bawah. Ya mungkin ada pesan yang bisa kita ambil dari film ini, Rudy. Apa ya pesannya? Ini sangat unik sih. Jadi kayak aku sudah berusaha untuk balas dendam, terus akhirnya malah jatuh cinta. Iya. Gak jadi. Ternyata cinta, gak jadi. Mau balas dendam yang dilawan ternyata lebih kuat. Iya itu kayak balas dendam salah pilih korban, kayak gitu loh. Iya, aja lah. Iya. Ya intinya apapun masalahnya jangan sampai kita memendam itulah dan membalas dendam gitu loh. Iya. Kita intinya harusnya, jangan sampai balas dendam ya kan. Iya, kita harusnya memaafkan. Memaafkan. Gitu kan. Jadi kan endingnya juga memaafkan dia. Endingnya saling memaafkan dan semua hidup bahagia. Iya. Jadi sia-sia kalau balas dendam. Betul. Ternyata yang kita mau balas lebih kuat, nanti kalah juga gitu. Bahkan polisi pun memaafkan Chino karena dianggap sebagai pembelaan diri ya iya, kan. Itu. Di balik itu kan pasti sogokannya banyak. Oke, sekian dulu dari M1, see you next time dan dadah. Dadah.